sedikit perbedaan, ya, dan jadi ada 3 di sini, ada blok pre-run, blok run, ya, blok run yang terakhir, dan ada blok key expansion. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Bisa diterima? Halo, masih stay tune? Silakan ditanyakan. Bisa, Pak. Tidak ada yang tanyakan ya? Baik, saya teruskan. Ya, saya teruskan. Ya, nah, untuk IS, ya, beda dengan DES. Kalau DES, format datanya selalu melibatkan bit, ya, 0 dan 1, ya, bilangan biner. Kalau IS, ya, IS sudah mengusung komponen-komponen modern, ya. Ya, oleh karena itu format datanya, ya, tidak hanya bit, ya, tapi ada byte, word, block, dan state. Ada 4 ya format data ini. Ya, ya, ini masing-masing penjelasannya adalah byte. Ya, saya yakin Anda semua tahu. Ya, byte itu adalah kumpulan dari bit, jumlahnya 8. Ya, dikatakan 1 byte jika ya jumlah bit ini banyaknya adalah 8 bit. Ya, B0 sampai dengan B7. Nah, di sini bit ya ditulis dalam font normal. Ya, font normal. Jadi B0 sampai dengan B7 ini kita sebut dengan 1 byte. Nah, di sini 1 byte atau byte ya dinotasikan dengan variabel B ya dengan font tebal. Ya, B dengan font bold tebal. Nah, 1 byte ya yang terdiri dari 8 bit ini ya formatnya boleh berupa format matriks ukuran 8 kali 1 seperti ini. Ya, 8 kali 1 ya berarti vertikal. Ya, baris 0, baris 1 sampai dengan baris 7, kolomnya cuma 1. 8 kali 1 atau 1 kali 8 seperti ini. Horizontal. Ya, satu baris ada 1 baris 8 kolom. Ya, kolom B0, B1 sampai dengan B7. Nah, format ini ya nanti juga akan digunakan oleh AES, ya, format byte ini. Format data yang kedua atau data unit yang kedua adalah word. Ya, variabelnya W ya dengan tulisan bold tebal. 1 word terdiri dari 4 byte. Ya, 4 byte. B0 sampai dengan B3. Ya, atau 1 word panjangnya adalah ya 4 kali 8 berarti ya 32 bit. Ya, 32 bit. Ya, atau 4 byte. Ya, B0 sampai dengan B3. Yang ditulis dalam format matriks ya 1 kali 4 seperti ini, horizontal, atau 4 kali 1 vertikal. Ya, 1 word. Data unit yang ketiga adalah blok. Ya. 1 blok panjangnya adalah 4 word. Ya, 4 word. Ya. 4 word. Ya, jangan lupa 1 word panjangnya adalah 4 byte. Maka 1 blok panjangnya adalah 4 kali 4, 16 byte. Ya, B0 sampai dengan B15. Ya. 4 byte pertama, B0 sampai dengan B3, ini adalah word 0, 1 word. Ya, word yang pertama, word 0. Byte keempat sampai dengan byte ke-7, ya, ini adalah word kedua atau W1. B8 sampai dengan B11, word 2. B12 sampai dengan B15, word 3. Sehingga 1 blok ya terdiri dari W0, W1, W2, W3 atau B0, B1 sampai dengan B15. Di mana masing-masing 4 byte ya itu membentuk 1 word. Ya. Data unit yang keempat ya yaitu state. Ya. Pada prinsipnya state itu sama dengan blok ya. Tetapi format matriksnya beda. Kalau blok itu format matriksnya 1 kali 16 seperti ini ya, 1 kali 16.
atau 16 kali 1. Ya. Nah, state itu formatnya adalah matriks 4 kali 4. Gitu ya. Ya. 1 kali 16 sama 16, total jumlah elemennya. 16 kali 1 juga sama, 16 elemen. Nah, ini formatnya tinggal dirubah saja. 4 kali 4, sama-sama total jumlah elemennya adalah 16. Nah, karena ya matriknya adalah 4 kali 4, ya, maka notasi ya dari state ya menggunakan baris dan kolom. Ya. State dinotasikan dengan S besar, ya, bold. Ya, sama dengan blok, panjangnya adalah 4 word, ya, W0, W1, W2, W3. W0 itu adalah B0 sampai dengan B3. W1, B4 sampai dengan B7. W2, B8 sampai dengan B11. W3, B12 sampai dengan B15. Nah, word 0, word 1, word 2, dan word 3 itu menjadi kolom, ya, di state. Jadi kolom 0 itu adalah W0. Kolom 1 itu adalah W1. Kolom 2 adalah W2, kolom 3 adalah W3. Ya. Jadi indeksnya kita mulai dari 0 ya. Ya, seperti bahasa pemrograman C. Ya, mulai dari 0 ini indeksnya, 0, 1, 2, 3. Nah, karena kolom 1 ini adalah W0, ya, maka cara membacanya adalah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, dari S0,0, 1,0, 2,0, dan 3,0. Artinya, ya, S0,0 adalah baris 0, kolom 0. S1,0, ya, baris 1, kolom 0. S2,0, baris 2, kolom 0. S3,0, baris 3, kolom 0. Ya, untuk kolom 1, ya, atau W1, ya, itu cara bacanya sama dengan yang tadi, yaitu baris 0, kolom 1, baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1, baris 3, kolom 1. Ya, dari atas ke bawah. Ya, W2 juga gitu, dari atas ke bawah. Dan yang terakhir, ya, kolom 3, ya, W3, ya, dari atas ke bawah. Oke, bisa diterima ya. Nah, sehingga komponennya ditunjukkan oleh baris dan kolom 0,0 sampai dengan 3,3. Dari sini apakah ada pertanyaan? Bisa diterima? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke. Nah, dari 4 data unit ini, yang paling sering digunakan oleh AS dalam operasionalnya adalah state. Jadi di antara 4 ini yang paling sering dipakai yang ini, yang state. Ya, state. Ya, jadi matriks dengan ukuran 4 kali 4 dengan jumlah elemen sebanyak 16. Masing-masing elemen panjangnya adalah 1 byte. Ya, B0 sampai dengan B15 yang dikonversi menjadi state 0,0 sampai dengan state 3,3. Nah, untuk itu, ya, ketika kita belajar AES, nanti selalu kita jumpai ya, konversi dari blok ke state, ya, dan kembali lagi dari state ke blok. Nah, Anda harus paham, ya, dari blok ke state. Ya. Kita tadi sudah belajar ya bahwa 4 byte pertama ya itu adalah word 0 menjadi kolom 0 ya di state. 4 byte kedua menjadi kolom 1 ya menjadi W1. 4 byte ketiga menjadi kolom 2 ya atau W2. Dan 4 byte keempat menjadi kolom 3 atau W3. Nah, sebetulnya untuk merubah dari blok ke state ada rumusnya. Ini rumusnya. Ya. Jadi blok I, ya blok ke 0 sampai dengan 15, kita rubah ke S berapa koma berapa. Ya, S berapa koma berapa. Ya. Maka ini rumusnya. I modulo 4, I dibagi 4. Ya, dengan catatan I adalah bilangan integer, bilangan bulat. Ya, sambil contoh langsung. Ya, B10. Ya, sambil contoh B10. Berarti I-nya sama dengan 10. Ya, ketika I ini sama dengan 10, saya masukkan ke sini. Ya, 10 modulus 4. Ada yang tahu berapa hasilnya?
10 modulus 4. Berapa hasilnya? Tolong dijawab. 10 modulus 4. Berapa? Halo? Halo? Bentar. Ya. Oh, lama sekali. Ngapain? Nggak usah pakai kalkulator, langsung aja. 10 modulus 4. Ya, modulus itu berarti sisa. Ya. 2. 2, Pak. 4 berapa sisanya? Berapa? 2, Pak. 2. Siapa? Ya. Jadi 10 modulus 4 berarti 2. Ya, berarti barisnya 2. Nah, sekarang kita tinggal cari kolomnya berapa. Nah, kolomnya rumusnya adalah I dibagi 4. Jangan lupa, I adalah bilangan bulat. Ya, berarti 10 dibagi 4. Berapa hasilnya? I bilangan bulat. 2,5, Pak. Nah, ya salah kan? Apakah 2,5 itu bilangan bulat? Enggak. Tidak, ya. Pak. Ya, berarti berapa hasilnya? 2. 10 dibagi 4. Yang kita ambil adalah pembaginya 2. Ya, gitu ya. Ya, jadi blok 10 ya kita masukkan ke rumus ini menjadi S2, berapa tadi? 2,2. Ya, coba kita cek. S2,2 yang ini. S2,2. Ini ya. Nah, ini. Cocok. S2,2 sama dengan B10. Oke. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. B14. Ya, berarti I-nya sama dengan 14. Maka barisnya adalah 14 modulus 4. Berapa hasilnya? Berapa? 14 modulus 4. Berapakah hasilnya? 2, Pak. 14 modulus 4, masa 2? Oh, 4. 2. 14 modulus 4. Berarti 14 saya bagi 4, sisanya berapa? Gitu kan? Sisanya benar ya? 2 ya? Ya kan hasilnya 12. Betul, Pak. 2, Siapa? Pak. 2, Pak. 2, oke. Barisnya ketemu 2. Sekarang kolomnya. 14 dibagi 3. 14 dibagi 4. Berapa? 3, Pak. 3. Maka ketemunya adalah S2,3. Ini. Nah, betul ya? 14, Pak. Ya, 14. Cocok ya? Ya, jadi kalau kita kaitkan antara blok dengan state, ya B0. Ya. Kita masukkan ke rumus ini menjadi S0,0. B1 kita kaitkan dengan rumus ini menjadi ya S1,0. B2 S2,0. B3 S3,0. Ya, begitu seterusnya. Gitu ya. Nah, jangan lupa, ya arah perjalanannya selalu begini. Dari kiri atas S0,0 ke bawah. Ya, ke bawah. Kemudian ke kanan atas, ke sini, S0,1 ke bawah. Terus ke kanan atas, S0,2 ke bawah. Ya, ke kanan lagi, S0,3 sampai ke S3,3. Nah, sekarang kalau saya kembalikan lagi dari state ke blok, ya, sekarang rumusnya yang ini. Nah, karena S itu sudah punya baris dan kolom, ya, maka kita asumsikan barisnya adalah I, kolomnya adalah J. I dan J bilangan bulat. Nah, kita balikkan lagi ke blok. Maka rumusnya adalah ini. I ditambah 4J. I dan J bilangan bulat. Ya, langsung saja saya ambil contoh. Ya, S2,2, B10. Ya. S2,2, berarti I-nya adalah 2, J-nya adalah 2. Kita masukkan ke sini. 2 ditambah 4 kali 2, 10. Ya, jadi S2,2 sama. Ya, bloknya adalah blok 10. Tadi contoh yang lain tadi berapa? 14 ya? Ya, 2,3. Berarti I-nya adalah 2, J-nya adalah 3. Ya, berarti 2 ditambah 4 kali 3, 14. Oke ya, begitu ya caranya ya. Untuk konversi dari blok ke state, kemudian kembalikan lagi dari state ke blok. Sebelum saya pindah ke slide berikutnya, barangkali ada pertanyaan untuk rumus ini. Oke, nggak ada ya, saya teruskan. Contohnya ini. Ya, saya punya teks. Ya, teksnya harus 16 byte. Kalau tidak pas 16 byte, kita tambahkan padding.
AS uses a matrix. Ternyata ini cuma 14 byte, kurang 2. Ya, kita tambahkan padding. Misal paddingnya adalah Z dan Z. Pas sekarang menjadi 16 byte. Nah, di AES, ya, S0,0 sampai dengan S3,3, itu penulisan datanya dalam format bilangan heksadesimal. Ya, jadi formatnya bilangan heksadesimal. Maka ya huruf abjad A sampai dengan Z, ya desimalnya adalah 0 sampai dengan 25, kita rubah ke bilangan heksadesimal. Ya, karena A sampai dengan Z, 0 sampai dengan 25, ya desimal 8 bit, ya kita rubah ke heksadesimal, kita akan menghasilkan bilangan heksadesimal 2 digit. Karena A adalah 0, maka heksadesimalnya adalah 00. E adalah 4 menjadi 04. Ya, begitu seterusnya. Z 25, ya. 25, bisa menjadi 19, ya 25, saya bagi 16, hasilnya adalah 1, sisanya 9. Gitu ya. Jadi 25 desimal kita rubah ke heksadesimal. Ya, kan dibagi 16. Ya, hasilnya 1, sisanya 9. Ya, ketemulah 19. Nah, kemudian setelah jadi heksadesimal, ya, kita masukkan ke matriks 4x4 menjadi sebuah state. Ya, jadi yang 4 byte yang pertama yang ini, ya, menjadi kolom 0 yang ini. Ya, 4 byte yang kedua yang ini, ya, menjadi kolom 1. Ya, saya ngomong kolom 0 mulai dari indeks 0 ya. Ya, jangan lupa selalu diawali dengan indeks 0. Ya, sama dengan bahasa C. Ya, 4 byte berikutnya menjadi kolom 2 yang ini. 4 byte yang terakhir yang menjadi kolom 3. Nah, gitu ya. Oke, kalau ada tanya langsung ya silakan ya. Ya. Sekarang Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk yang data M kenapa ada berbentuk huruf, Pak? Jadi 0C, Pak. Oh ya. Heksadesimal kan mulai dari angka 0 sampai dengan F, ya Pak ya. Ya, 0 sampai dengan F. Ya, sekarang coba kita hitung. M itu desimalnya berapa? Kalau A 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3, E itu 4, M berapa ya? Coba dihitung. Coba kita rubah menjadi bilangan heksadesimal. Coba dihitung. M berapa? Berapa M? Saya hitung di notepad ya. Berapa M desimalnya? Kalau A itu adalah 0, B adalah 1, C adalah 2, dan seterusnya sampai dengan Z. Z itu 25. Ya, M berapa ya? Pak. 12, Pak. M, yakin 12 ya? M sama dengan 12. 12 ya? Betul ya, Mbak ya? Nah, sekarang kalau saya punya bilangan heksa, ya heksadesimal, ya itu untuk angka 0, ya 0. Untuk angka 1, ya 1 gitu ya. Siapa? Dengan angka 9. Angka 10 bukan lagi 10, tapi A. Oke. 11 itu B, 12 itu C, 13 D, 14 E, 15 F. Nah, kalau saya punya M 12, maka heksadesimalnya adalah 0 C. Oke, bisa diterima? Siapa? Bisa, Pak. 12 dibagi 16 ya. Ya kan 12 masih di bawahnya 16 ya, berarti 0. Ya kan? 12 itu adalah C yang ini. Ya, jadi 0C. Oke ya, ini ya. Sudah benar ya? Siapa? Itu caranya. Nah, berikutnya. Ya, kita lihat lagi struktur AES ini tadi. Ada transformasi. Transformasi itu adalah proses perubahan. Ya, proses perubahan. Ya, ada proses perubahan sebelum RON. Ya, atau pre-RON transformation.
ada proses transformasi di RON 1 sampai RON 9. Ya, prosesnya sama. RON 1 sampai RON 9. RON 10 ada proses transformasi, tapi di sini ada keterangan slightly different. Ya, berbeda dari RON 1 sampai RON 9. Nah, masing-masing RON 1 sampai RON 9 itu ada 4 transformation. Ya, ada 4 transformasi, yaitu substitution byte, ya, shift rows, ya, jadi substitution byte, di sini byte-nya ada S-nya, jamak. Ya. Mana yang disubstitusi byte-nya? Semua 16 byte itu. Ya. Bukan hanya 1 byte, tapi semuanya 16 byte. Di sini ada S-nya ya. Ada S, ya. Plural gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Ya, jamak. Bukan singular, tapi plural. Kemudian transformasi yang kedua adalah shift rows. Nah, ada S-nya lagi di sini. Ya, shift itu apa? Pergeseran. Yang digeser apa? Barisnya. Karena ada S, berarti yang digeser tidak hanya 1 baris. Ya, pasti ada yang digeser lebih dari 1 baris. Transformasi yang ketiga adalah mix columns. Nah, ada S-nya lagi di sini. Nah, mix di sini adalah perkalian. Ya, bukan dicampur seperti membuat kue, bukan ya. Ini maksudnya adalah dikalikan, ya, perkalian, produk. Ya. Nah, yang dikalikan apa? Columns, ya. Jadi kolom 0 sampai kolom 3, semua kolom. Dikalikan dengan apa? Dengan matriks konstanta. Ya, dengan matriks yang nilainya tetap. Matriksnya ukurannya 4x4. Kolom, ya, matriksnya ukurannya adalah ya 4x1. Gitu kan, baris 1, baris 0, baris 1, baris 2, baris 3, 1 kolom. Ya, jadi kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3 masing-masing dikalikan dengan matriks konstanta ukuran 4x4. Yang terakhir, setelah dikalikan dengan matriks konstanta masing-masing kolom, ya, masuk ke add RON key. Add RON key itu adalah dijumlahkan. Dijumlahkan secara eksklusif menggunakan XOR. Ya, dengan key di RON itu. Ya, jadi RON 1 sampai RON 9 komplit, ada 4 transformation ini. Ya, ada substitution byte. Substitution byte itu sama dengan yang kemarin yang di DS, ya. Pergantian sebuah nilai dengan nilai yang lain. Shift row berarti pergeseran, ya, dari satu posisi ke posisi yang lain, sama dengan permutation. Ya, yang ini perkalian, ya, kemudian yang ini adalah XOR dengan key. Nah, untuk RON 1 sampai RON 9 lengkap, ada semua. Nah, pertanyaannya adalah untuk ya pre-RON ada berapa transformasinya? Yang ini kan. Untuk pre-RON yang mana yang dipakai, dan untuk RON yang terakhir ada tambahan slightly different, yang mana yang dipakai. Nah, ini ada keterangan sebelah kanan ini. Ya, catatan. Ada 2 catatan. Catatan yang pertama adalah one add RON key is applied before the first RON. Nah, before the first RON itu adalah pre-RON. Ini kan the first RON. RON 1 ini the first RON. Nah, sebelum RON pertama berarti pre-RON. Nah, sudah jelas sekarang pre-RON transformation itu isinya adalah cuma ada 1 add RON key. Cuma ada kotak warna kuning ini saja. Ya, di RON sebelum RON 1, yaitu pre-RON transformation. Jadi tidak dipakai semuanya, tapi cuma ini saja isinya, add RON key saja. Ya, jadi yang ini hanya add RON key saja. Ya, jadi plain text 128 atau 16 byte ini langsung di XOR dengan K0. Nah, kemudian masuk ke RON 1. RON 1 komplit ada 4. Ya, subbyte, ya shift rows, mix columns, ya, dan add RON key. Nah, sekarang yang terakhir, yang RON terakhir, yang ini. Nah, apakah 4 komponen yang dipakai? Ini keterangan yang kedua. The third transformation is missing in the last round. Ya, last round berarti kan RON yang terakhir. Tadi dikatakan RON yang terakhir adalah slightly different. Ya, RON yang terakhir sedikit berbeda dibandingkan dengan RON 1 sampai RON 9. Ya, dibandingkan dengan RON 1 sampai RON N-1. Nah, yang tidak dipakai yang mana? Third transformation. Transformation yang ketiga, yang ini. Ya, berarti mix column di RON terakhir missing, tidak dipakai.
Ya, yang dipakai hanya subbyte, shift rows, dan add round key saja. Oke, bisa diterima? Bisa mengerti? Halo? Halo? Bisa ya? Siapa? Oke, nah sekarang kalau bisa dimengerti, saya tanya, ya, kenapa kok mix column yang dihilangkan? Kok bukan subbyte atau shift rows atau add round key? Kalau add round key wajib ada karena selalu kita XOR-kan dengan key di round itu. Ya, jadi tinggal ada 3 pilihan. Kenapa kok bukan subbyte dan shift rows? Ya, kenapa kok mix column yang dihilangkan? Ada yang bisa jawab? Ditebak saja, salah nggak apa-apa. Ya, kenapa kok mix column yang dihindari? Ya, yang dihilangkan. Ya, kok bukan subbyte atau shift rows? Ada yang tahu? Mungkin biar lebih efisien, Pak. Efisien dari sisi apa kira-kira? Jawabannya memang betul efisien. Ya, efisien kenapa kok? Mempercepat proses deskripsi. Oke. Jadi di antara subbyte, shift rows, dan mix column, ya, yang paling lama ya proses komputasinya adalah mix column. Ya, karena mix column ini berisi ya perkalian antara kolom dengan matriks konstanta. Ya, matriks konstanta itu ukurannya 4x4, kolom masing-masing ukurannya 4x1. Ya. Butuh waktu yang lama. Nah, tanpa mengurangi level keamanan, ya, AS didesain ya memiliki 3 kriteria yang di depan tadi. Ya, level keamanannya tinggi, cost komputasinya rendah atau waktu komputasinya cepat dan mudah untuk diimplementasikan. Nah, untuk itu di round yang terakhir ya supaya efisien, ya waktu komputasinya cepat, ya memilih mix column yang dihilangkan. Ya. Jadi tinggal 3 saja, subbyte, shift rows, dan add round key. Nah, lumayan ini bisa mengurangi delay ya waktu proses. Oke ya, gitu ya. Jadi pre-run cuma ada 1, add round key. Round 1 sampai round 9 komplit ada 4-4-nya. Round yang terakhir tinggal 3, subbyte, shift rows, dan add round key. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari subbyte dulu. Nah, subbyte dulu, ya kemudian shift rows atau permutasi, ya kemudian perkalian, mix column, dan XOR, ya penjumlahan dengan key. Nah, sama dengan S-box yang ada di DS, ya sama, ya mengganti sebuah nilai 1 byte dengan sebuah nilai atau 1 byte yang lain. Ya, yang diganti yang mana? 16 ya byte, tidak hanya 1 byte, tapi 16-16-nya diganti. Dengan cara bagaimana? Ini caranya. Ya, sama dengan DS. Ya, dibutuhkan sebuah tabel. Namanya adalah tabel S-box atau tabel substitution. Gitu ya. Nah, karena nilai dari masing-masing byte di state 4x4 ini ya formanya adalah bilangan heksadesimal ya 2 digit antara 0 sampai dengan F, maka dibutuhkan tabel S-box dengan ukuran 16 kali 16 atau F kali F. Ya, jadi ada 0 sampai dengan F baris dan ada 0 sampai dengan F kolom. Oke, bisa diterima ya. Jadi state inputnya ada 2 digit heksadesimal. Digit yang pertama merepresentasikan baris. Digit yang kedua merepresentasikan kolom. Pertemuan baris dan kolom adalah nilai yang baru, yang ini. Ya, ini nilai yang baru. Nah, nilai yang baru itulah yang menggantikan ya nilai yang lama. Gitu ya. Contoh. Nah, ini adalah S-box. Ukurannya F kali F karena satu slide nggak cukup, saya bagi 2. Ya, ini sama ini. Ya. Ini sama ini ya. Ya, tabel yang sama ya. Ya, jadi tolong dibayangkan tabelnya adalah ya barisnya ada 0 sampai dengan F sampai ke sana. Karena nggak cukup satu slide, saya bisa 2 slide. Ya.
Jadi 0, 1, 2, 3, 6, kemudian ini 7, ya sampai dengan F, ya. Sedangkan kolomnya adalah kolom 0 sampai dengan F. Ya, atau tabel 16 kali 16 atau tabel F kali F. Nah, di dalamnya ada nilai 2 digit heksa. Nilainya bebas. Nah, ini yang kita sebut dengan S-box untuk enkripsi. Sedangkan S-box untuk dekripsi kita sebut dengan inverse S-box. Ya, apa itu inverse S-box? Ya, merubah kembali dari nilai yang ini menjadi nilai yang awal. Nah, gimana caranya mendesainnya? Ya, gampang saja. Sambil contoh satu aja. Kalau saya punya ya S-box, ya tabel S-box seperti ini. 0,0 hasilnya adalah 63. Ya, 63 ya. Maka desain dari S-box untuk dekripsi adalah baris 6, kolom 3, nilainya harus 0,00. Jadi nanti tabel untuk inverse dari ciphertext ke plaintext atau dekripsi, ya baris 6, kolom 3, nilainya harus 00, supaya balik seperti ini. Ya, 01, 7C. Ya, 7C. Maka di inverse S-box, ya baris 7 kolom C, nilainya harus 01. Ya, begitu seterusnya. Bisa ya diterima ya? Halo, bisa ya? Gitu ya, kira-kira ya? Ya. Siapa? Ya, jadi tabelnya ukurannya adalah F kali F. Ya. Sekali lagi, ini contoh, saya pisah dua, karena satu slide nggak cukup. Ya, saya bagi dua seperti ini. Ya, saya ambil contoh misalnya. Ya, misal, ya ini saya hapus. Misal, yang ini ya itu nilainya adalah, nilainya adalah, taruhlah 7, ya 7B misalnya begitu ya. Ini, yang nilainya ini 7B. Maka 7B ini, ya 7 adalah baris, ya kemudian B adalah kolom. Ya, kita lihat di tabel S-box yang ini. Ya, berarti barisnya adalah 7, yang ini. Ya, kolomnya adalah dewa B ya, ini. Ya, hasilnya adalah ini, 21. Ya, maka ini nanti akan dikonversi, ya 7B ini akan dikonversi menjadi 21. Ya, jadi nilainya ini nanti, yang ini, 7B ini akan diganti dengan 21. Gitu ya. Ya, ini adalah S-box, substitution box. Ya. Yang kedua adalah shift rows. Ya. Ya, perpindahan posisi. Ya. Nah, sekarang untuk IS, ya, shift rows, ya, yang digeser bukan hanya satu baris, tapi ada S-nya di sini ya. Yang digeser, ya, baris berapa, ya, geser kemana, baris berapa, digeser kemana. Nah, aturannya di IS, ini aturannya. Untuk baris 0, ya, baris yang sebelah sini, yang 0, yang ini ya, ini contoh baris 1 ya. Baris yang pertama ada baris 0, ya, di sini tidak ada pergeseran. Jadi untuk baris 0, nilainya tetap. Baris 1 yang ini, ya, yang ini, ya, yang ini, ya, itu digeser ke kiri, 1 byte. Jadi gesernya ke kiri. Ya, circular shift. Ya, digeser ke kiri 1 byte. Kalau 1 byte berarti 1 kotak, ya, 1 byte. Ya, 1 kotak ya. Kemudian baris kedua yang ini, ya, yang ini digeser ke kiri 2 byte. Ya, yang terakhir baris 3 digeser ke kiri 3 byte. Oke, untuk dekripsi tinggal dibalik. Baris 0 tidak ada pergeseran, baris 1 digeser ke kanan 1 byte. Baris 2 digeser ke kanan 2 byte. Baris 3 digeser ke kanan 2 byte untuk dekripsi. Oke, contohnya ini. Ya, ini adalah state awalnya. Ya. Nah, sesuai dengan aturan main tadi, ya baris 0 tidak ada perubahan, sama. Ya, jadi yang ini tidak ada perubahan. Ya, sama. Baris 1 digeser ke kiri 1 byte, digeser 1 kotak. Ya, jadi warna kuning ini digeser ya ke kiri. Ya, digeser ke kiri berarti kan pindah ke sini. Nah, ini jadinya. Ya.
Baris 2 digeser ke kiri 2 byte. Jadi C9 berubah ke sini posisinya. Barisan terakhir, baris 3 digeser ke kiri 3 byte. FA6382 pindah posisinya. Oke, nah untuk dekripsi yang ini, ya. Digeser ke kanan 1 byte, 2 byte, dan 3 byte. Ya, kita sebut dengan inverse shift rows. Oke ya, komponen yang kedua. Transformasi yang kedua. Transformasi yang ketiga, nah ini, mixed columns. Nah, masing-masing kolom dari state, ya kita kalikan dengan matriks konstanta ini, matriks konstantanya. Ya, masing-masing kolom itu ukuran matriksnya adalah 4x1, seperti ini. Ya, 4x1 ini ya. Nah, ini kalau saya kalikan dengan matriks konstanta 4x4, akan menghasilkan ya, matriks baru, ini nanti hasilnya. Ya, gitu ya. Bisa terima ya. Ya, jadi total ada 16 kali 4 perkalian dan 12 kali 4 penjumlahan. Untuk mengalihkan semua kolom ya dengan matriks konstanta. Ya, ini adalah transformasi yang ketiga. Ya, transformasi yang keempat yang paling gampang, ya, XOR. Ya, XOR antara state ya dengan key di RON itu. Ya, cara XOR-nya adalah ya adalah kalau posisinya adalah di kolom 0 ya, maka penjumlahnya kita XOR-kan dengan kolom 0-nya key. Jadi key punya 128 bit. Ya, punya 4x4 matriks state. Maka kolom dari state kita jumlahkan dengan kolom 0 key. Kolom satunya state kita jumlahkan dengan kolom 0-nya key. Jadi sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kolom 0 dengan kolom 0, kolom 1 dengan kolom 1. Ya, sehingga kalau kita buat algoritmanya seperti ini. Ya, kolom 0-nya state kita XOR dengan kolom 0-nya key. Kolom 0-nya kolom 1-nya state kita XOR dengan kolom 1-nya key. Ya, gitu ya. Ya, gampang. Nah, selesai sekarang. Ya, semua proses transformasi sudah kita bahas. Ya. Nah, sekarang untuk komponen berikutnya yaitu key expansion. Nah, sebelum key expansion, apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Halo, ada yang ditanyakan? Siapa? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, baik. Siapa? Nah, kalau belum ada, ya saya teruskan. Nah, kita bahas sekarang blok key expansion. Ya, default-nya, sekali lagi, default-nya adalah 128. Ya, 10 RON. Ya, default-nya. Ya, karena bisa kita expand menjadi 12 dan 14 RON, ya, maka filosofi dari nama, ya, key generator-nya adalah key expansion ini. Oke, nah sekarang kita bahas sekarang. Ya. Berapa kebutuhan word yang dibutuhkan untuk key expansion? Ya. Kita ambil contoh yang default-nya dulu. Ya. 10 RON. Ya, 10 RON. Jadi ada pre-RON, RON ke 0, RON 1, RON 2, sampai RON 9, dan yang terakhir RON 10. Ya, gitu ya. Jadi ini, bayangkan ini adalah 10. Ya, RON ke 10. Nah, pre-RON, ya, itu terdiri dari 4 word atau 16 byte. Ya, W0 sampai dengan W3. RON 1 lanjutannya, W4 sampai dengan W7. RON 2 lanjutannya, W8 sampai dengan W11. RON 3, W12, W13, W14, W15. RON 4, W16, W17, W18, W19. Sampai dengan RON ke-10, ya, Word 40, ya, Word 41, Word 42, dan Word 43. Ya, gitu ya. Jadi untuk IS 128 bit, total jumlah Word-nya adalah 44. W0 sampai dengan W43.
Oke, bisa diterima. Ya. Nah, ini kalau saya tambah 2 round lagi, ya, saya tambah 2 round lagi, ya, round 11 dan round 12, maka dia butuh word sebanyak W0, W1, W2, W3, dan seterusnya, sampai dengan W yang terakhir berarti ya W48, W49, W50, W51, atau totalnya sebanyak 52 word untuk 12 round. Kalau saya tambah lagi 2 round menjadi 14 round, ya, maka kebutuhan jumlah roundnya adalah W0, W1, W2, W3, dan seterusnya sampai dengan round yang ke-14, ya, yaitu W, ya, 4 kali 14 ya, W56, W57, W58, W59, atau total sebanyak 60 round, W0 sampai dengan W59. Oke, bisa dibayangkan? Halo? Bisa diterima ya? Bisa diterima? Halo? Siapa? Oke. Nah, kalau ini kita realisasikan, ya, ya 10 round, W0 ya, W0 sampai dengan W43, ya, maka dari mana? Ya, dari sini, ya, caranya. W0 sampai dengan W3 itu berasal dari, ya, user key, ya, dari password, kalau itu diimplementasikan. Dari password yang Anda buat untuk aplikasi itu ya. Ya. Itu panjangnya adalah 16 byte. Ya, 16 byte atau 16 karakter. Ya, kalau berupa kode ASCII. Ya, 16 karakter. Ya, itu adalah key ke-0 sampai dengan key 15. K0 sampai dengan K15. Byte pertama menjadi W0. Ya, jadi K0 sampai dengan K 4 byte kedua, W1. K4 sampai dengan K7. 4 byte ketiga, K8 sampai K11, W2. 4 byte yang keempat, K12 sampai K15 adalah W3. Ya, ini berasal dari sini. Ya, W0 sampai dengan W3 berasal dari key. Ya, key-nya pengguna, key-nya user. Ya, biasanya key diambil dari password. Nah, W4 sampai dengan W43 dari mana? Ya, dihasilkan dari W0 sampai dengan W3, ya, dari passwordnya user, bersama-sama dengan bilangan random yang sudah disiapkan oleh AES. Ya, bilangan random itu, ya, di AES namanya adalah T. Ya, T, ini ya. T4 sampai dengan T40. Jadi T4 ini panjangnya 1 word. Ya, T4, kemudian T8, ya selisih 44 ya. Kemudian T12, T16, T20, T24, T28, T32, sampai dengan T40. Nah, ini siapa yang, ya, ini siapa yang memberi nilai? AES. Ya, yang punya fungsi random generator. Ya, jadi T4 di-generate secara random oleh AES, ya, panjangnya adalah 1 word, ya, atau 4 byte di sini ya. Ya, jadi ini nilainya berasal dari mana? Dari pseudo random generator. Ya, jadi AES mengenerate secara random. T4, T8, T12, T16 sampai dengan T40. Nah, setelah itu T4 DSOR dengan W0 menghasilkan W4. W4 DSOR dengan W1 menghasilkan W5. W5 DSOR dengan W2 menghasilkan W6. W6 DSOR dengan W5 menjadi W7. Diteruskan dengan T8 DSOR dengan W4 menjadi W8. W8 dengan W5 menjadi W9. Begitu seterusnya, ya, sampai dengan W40 dan sampai dengan W yang terakhir, W43. Ya, maka complete-lah W0 sampai dengan W43 untuk AES 128
bit. Nah, kalau 1/2 gimana? Ada tambahan di sini. Ada T44 dan T48. Oke. T44 saya XOR dengan T40 menghasilkan ya W44. W44 dengan W41 menghasilkan W45. Ya, begitu seterusnya. Ya, sampai W yang terakhir. Ya, yaitu W51. Ya. Atau totalnya sebanyak word 52. W0 sampai dengan W51. Kalau saya tambah lagi menjadi 2 round lagi, ya T40, T44, T48, T52, ya sampai dengan T56. Maka ya kalau kita teruskan akan menghasilkan W0 sampai dengan W59 atau 60 word, ya 0 sampai 59. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan sejauh ini? Oke, clear? Bisa diterima? Apakah ada yang ditanyakan? Siap Pak, izin Pak. Ya, silakan. Misal tadi dia sampai W59 Pak, apakah ada kemungkinan untuk pengulangan data Pak? Bisa terjadi. Ya, maksudnya isi dari W ya, Pak ya. Siap Pak, iya Pak. Bisa, itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Tapi kemungkinan pengulangan data itu pasti kecil pengulangannya. Ya. Jadi pasti ada nilai word yang ada kemungkinannya sama. Ya, namanya aja ada bilangan random kan gitu ya. Ya, bilangan random kita XOR dengan W sebelumnya. Ya. Pasti ada kemungkinan ya nilai antara sebuah W dengan W yang lain sama. Ya. Tapi kemungkinan itu pasti kecil. Ya. Gitu Pak ya. Tapi ada kemungkinan itu pasti ada. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Siap Pak, cukup Pak. Oke ya. Baik, saya teruskan. Nah, ini contoh. Ya, contoh realnya seperti ini. Ya, jadi Alice dan Bob komunikasi. Ya, Alice dan Bob setuju. Ya, sepakat menggunakan key yang sama. Panjangnya adalah ya 16 byte. Nah, ini. Sepakat mereka berdua menggunakan key yang sama. Ini key-nya. Ya. Ya, key-nya ini. 2472A2 B3. 4 byte pertama menjadi W0 ini. 2475A2 B3. 4 byte kedua menjadi W1, ya, 34 sampai dengan 88. 4 byte ketiga, ya, 31 sampai dengan 00 menjadi W2. 4 byte terakhir, 13 sampai 87 menjadi W3. Nah, yang sebelah sini, T4, T8, T12, T16, T20 sampai dengan T40, ya ini di-generate secara random. Jadi yang bagian ini, ya itu tugasnya AS. Ya, untuk mengenerate secara random. Ya, baru setelah itu ini dasar dengan ini. Ya. Yang ini ya, ini dasar dengan W0. Ketemu W4. W4 XOR dengan W1. Ketemu W5. W5 XOR dengan W2. Ketemu W6. W6 XOR dengan W3 ketemu W7. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga sekarang W0 sampai dengan W43 sudah komplit. Nah, ini dipakai oleh AS ya, di blok key expansion. Nah, untuk 192 bit tinggal nambah 2 round, 11, 12 ini. Ya, AS yang mengenerate ya, W44 dan W48, kemudian di XOR dengan W40, 41, 42, 43, sampai menghasilkan ya, W ke 51. Gitu ya. Ya. Caranya sama untuk AS 256 untuk nambah ya 4 round tambahan menjadi 14 round. Oke. Nah, kalau dilihat secara garis besar ya untuk enkripsi yang sebelah kiri ya. Ini adalah pre-round, cuma ada satu ya transformation ya, yaitu Etron key ya. Kemudian yang ini adalah round 1 lengkap, ada 4 ya transformasi subbyte, cipher, semicolon dan Etron key sampai dengan round ke-9 lengkap. Round yang terakhir cuma ada 3 ya, base column dihilangkan. Gitu ya.
Ini di sisi enkripsi. Sedangkan sebelah kanan di sisi dekripsi. Oh ya, untuk key expansion-nya W0 sama dengan W3 untuk pre-RON, W4 sama dengan W7 untuk RON 1, ya, dan seterusnya. Ya, W36 sama dengan W39 untuk RON 9, RON yang terakhir, W40, W43. Nah, ini dibalikkan prosesnya oleh dekripsi. Nah, sekarang RON-nya tetap sama di sini 40-43 ke atas 0 sampai dengan 3. Nah, sekarang prosesnya dibalik yang ini. Ini menjadi pre-RON. Nah, ini. Ya, pre-RON pasangannya adalah W40, W43. Yang ini adalah RON 1 ya, sampai RON 9. Ya. Pasangannya dibalik ya. Kemudian RON yang terakhir ya, tanpa mix column ya, dengan RON dengan word W0 sampai dengan W3. Begitu ya. Ya, bisa diterima ya. Ya, oke. Nah, karena desainnya sangat simpel, ya, simpel sekali ini desainnya. Dan komponennya adalah komponen invertible saja, ya, termasuk self invertible yaitu XOR, ya. Maka desain dari AES dikatakan sebagai desain yang sederhana dengan waktu komputasi yang cepat, ya. Sehingga AES, ya, itu dikatakan sebagai algoritma yang sederhana, ya, mudah untuk diimplementasikan, ya, dengan hardware yang prosesornya ya murah atau prosesor yang kecepatannya rendah pun nggak ada masalah, ya, dengan besar memori yang terbatas, ya. Gitu ya. Nah, itu adalah intro dari AES, ya. Nah, setelah itu ya mengalami implementasi, ya, AES diimplementasikan untuk ya tujuan yang bermacam-macam, ya. Kemudian dalam perkembangannya AES dikombinasikan dengan fungsi hash, ya, atau diimplementasikan dengan algoritma yang lain, ya. Digunakan bersama-sama dengan MD5, SH1, SH256, ya. Digunakan secara bersama-sama dengan DS, ya, atau digunakan bersama-sama dengan algoritma kriptografi asimetrik, ya, asimetrik key. Ya, nanti kita pelajari, ya. Gitu ya. Nah, ini beberapa API yang biasa kita pakai, ya, di praktikum kita bisa pakai yang ini, ya, OpenSSL default library yang digunakan oleh Linux, ya. Oke, kurang lebih itu ya untuk AES, ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, saya kira cukup. Minggu depan kita lanjut dengan mode operasi. Ya, mode operasi dari kriptografi simetrik key ketika ukuran dari plain text melebihi kapasitas maksimum. Kalau DS 64 ya, kalau lebih dari 64 bagaimana? Kalau AES 128, kalau lebih dari 128 bit bagaimana perlakuannya? Nah, minggu depan kita bahas. Ya, sementara ini dulu yang ini, yang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi API-nya macam-macam. Ada Cryptlib, OpenSSL, Crypto++, ya, BSafe, ya, Cryptix, macam-macam sekarang. Python, ya. Nah, tapi di antara itu yang menjadi default-nya adalah yang ini, OpenSSL. Ya, yang lain caranya sama, mirip-mirip dengan itu. Oke. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan saat ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Halo, ada pertanyaan? Siap, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, baik. Kalau sekiranya cukup, tidak ada yang ditanyakan, ya, kita lanjut minggu depan di jam yang sama. Ya, saya akhiri untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat malam Pak. Malam.